Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, mari silahkan masuk, silahkan duduk. Ya, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Ipa, saya yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menutup tirai jendela dan pintu terlebih dahulu ya Ibu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Iya. Ya. Baik Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Ya, Ibu. Jadi begini, saya kan baru saja melahirkan 10 hari yang lalu dan saya belum paham betul bagaimana memberikan ASI eksklusif untuk anak saya. Karena ini adalah kelahiran anak pertama saya. Oh baik Ibu, jadi ini barusan kelahiran anak pertama ya Ibu ya? Iya. Ya, selamat ya Ibu ya. Jadi untuk memberikan ASI eksklusif pada anak, terutama anak pertama ya Ibu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui atau mengenal tentang ASI eksklusif? Belum, Ibu. Oh baik, belum ya Ibu ya. Jadi tujuan dan maksud dan tujuan saya di sini yaitu ingin memberikan sedikit pengetahuan yang berkaitan tentang ASI eksklusif. Untuk pengertian ASI eksklusif yaitu, jadi ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan. Seperti itu. Nah, apa sih Ibu manfaat ASI ini? Untuk manfaat ASI yaitu sebagai nutrisi, kemudian sebagai daya tahan tubuh untuk bayi, meningkatkan kecerdasan, dan juga meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, serta penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan lain-lain. Dan juga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, kemudian ada juga ASI yang zat yang terdapat di dalam ASI ini. Untuk zat kekebalan dalam ASI yaitu ada faktor bifidus. Nah, apa sih Ibu faktor bifidus ini? Untuk faktor bifidus ini yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada juga lactoferrin, itu untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian juga bisa sebagai penghalang alergi, mengandung zat antivirus polio, dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Seperti itu. Sampai sini apakah sudah paham Ibu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga untuk komposisi ASI. Di sini saya juga akan menjelaskan komposisi ASI eksklusif. Nah, yang pertama itu ada kolostrum, yaitu merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Kemudian diskresi hari ke-1 sampai ke-3. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, kemudian untuk komposisi berikutnya ada air susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Diskresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Nah, kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Kemudian air susu matur merupakan ASI yang diskresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kakesein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan, terdapat
antimikrobial, faktor antara lain antibodi sebagai kekebalan tubuh terhadap infeksi, kemudian protein dan hormon-hormon. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana cara memperbanyak produksi ASI? Belum. Oh, belum. Baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk memperbanyak produksi ASI eksklusif. Nah, yang pertama yaitu bayi menyusui setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Jadi bergantian ya Ibu ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian bangunkan bayi, kemudian dibuka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, dan ketika menyusui itu dalam keadaan duduk seperti itu. Dan pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Jadi menyedot ASI-nya itu harus pas ya Ibu ya. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Jadi ketika menyusui bayi, diusahakan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk bayi, dan juga menyusui bayi itu di setiap saat ya Ibu ya, tidak hanya ketika bayinya sedang menangis atau kehausan saja, seperti itu. Jadi antara tadi waktunya 10 menit sampai 15 menit di setiap payudara selama 2 jam. Kemudian tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Kemudian ibu harus meningkatkan istirahat dan juga minum yang banyak. Itu cara memperbanyak produksi ASI. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah, baik. Saya ingin bertanya lagi. Saya kan wanita karir. Saya harus bekerja dari pagi hingga sore. Bagaimana cara saya agar bisa tetap memberikan ASI eksklusif untuk anak saya? Jadi untuk wanita berkarir ya Ibu ya, untuk wanita yang bekerja, ibu yang bekerja agar bisa tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya itu dengan pemerasan ASI seperti itu. Nah, untuk cara pemerasan ASI itu bisa digunakan dengan tangan ya Ibu ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kemudian kompres payudara dengan kain atau handuk yang hangat dan di-massage dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Kemudian letakkan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Kemudian daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting ya Ibu ya, karena itu dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Ulangi tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, namun setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Lakukan gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Seperti itu Ibu untuk cara pemerasan ASI dengan tangan. Sampai sini sudah paham? Sudah Ibu. Ya, baik. Kemudian bagaimana sih Ibu cara penyimpanan dan pemberian ASI perah? Nah, di sini saya juga akan menjelaskan penyimpanan dan pemberian ASI perah. Yang pertama, bila di dalam udara terbuka atau bebas, jadi ASI di dalam keadaan luar, tidak disimpan di tempat es atau tempat penyimpanan lainnya, itu ASI perah akan bertahan selama 6-8 jam. Kemudian jika di lemari es, itu akan bertahan 24 jam dengan suhu derajat 4 Celcius. Kemudian bila di lemari pendingin atau dalam keadaan beku dengan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius, itu akan bertahan
ASI perahnya selama 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Ibu ya, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya akan menurun. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok ya Ibu ya. Untuk ibu pekerja itu ada cara penerapan ASI eksklusifnya Ibu. Jadi selama cuti hanya memberikan ASI saja. Jadi selama mungkin ibu cuti setelah melahirkan itu berikan ASI eksklusif secara terus menerus. Jangan diusahakan jangan gunakan untuk ASI formula. Kemudian selama masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Jadi gunakan dengan ASI perah yang seperti tadi sudah Ibu tanyakan dan sudah saya jawab ya Ibu ya. Kemudian sebelum berangkat bekerja, usahakan untuk menyusui bayi terlebih dahulu. Nah, kemudian selama di kantor, Ibu bisa memerah ASI setiap 3-4 jam. Kemudian ASI tersebut disimpan di lemari es dan dibawa pulang. Kemudian setelah dihangatkan baru diberikan kepada bayi dengan sendok. Seperti itu Ibu. Baik, sampai sini Ibu sudah paham semuanya ya Ibu ya? Iya. Ya, saya akan melakukan sedikit evaluasi ya Ibu ya dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama untuk manfaat ASI eksklusif tadi apa aja Ibu contohnya? 1 saja atau 2 bisa disebutkan? ASI sebagai nutrisi Iya, kemudian? dan daya tahan tubuh. Oh iya, baik. Kemudian Ibu kan. Jadi bagaimana cara memproduksi ASI eksklusif yang banyak Ibu? Bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Iya, kemudian ada lagi? Dan ibu meningkatkan istirahat dan minum. Oke, jadi minumnya harus diperbanyak ya Ibu ya, setiap kali menyusui atau setiap ingin menyusui, setiap saat harus diperbanyak untuk minum air putihnya. Kemudian cara untuk pemerasan ASI dengan tangan tadi bagaimana Ibu? Yang pertama, tangan dicuci sampai bersih. Iya, tangan harus dicuci. Kemudian? Lalu siapkan cangkir atau gelas. Iya. Kemudian Ibu, payudara dikompres dengan kain atau handuk yang hangat. Iya, kemudian di massage ya Ibu ya, atau dipijat dari segala arah. Iya, kemudian baru pemerasan ya Ibu ya, pemerasan ASI dari segala arah. Jadi menekan ASINya itu dari segala arah payudara agar semuanya tertekan dan ASINya keluar. Kemudian tadi saya juga menjelaskan untuk penyimpanan ASI perah ya Ibu ya. Jika ASI di dalam keadaan udara bebas atau ketika di udara terbuka di luar itu akan bertahan berapa jam Ibu? 6-8 jam. Iya benar, 6-8 jam. Kemudian jika berada di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius itu akan bertahan 24 jam. Iya, 24 jam atau sehari ya Ibu ya. Kemudian bila di dalam keadaan pendingin dan ASI dalam keadaan beku dengan suhu kurang lebih 18 derajat Celcius itu akan bertahan selama 6 bulan. Iya, selama 6 bulan. Jadi itu bila dalam keadaan beku ya Ibu ya, pastikan itu benar-benar beku dan dengan suhu kurang 18 derajat Celcius seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup ya Ibu ya. Semoga Ibu bisa lebih paham lagi berkaitan tentang ASI eksklusif dan pemberian ASI eksklusif untuk bayi seperti itu. Baik Ibu, sampai sini saya minta maaf bila ada salah dan kurangnya ya Ibu ya. Baik Bu Bidan, kalau
seperti itu, saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mari saya antar ke depan pintu. Hati-hati ya Ibu. Ya.